adalah merupakan satuan yang menunjukkan ukuran jumlah partikel yang ada dalam suatu zat apapun. Mol merupakan satuan yang menunjukkan ukuran jumlah partikel yang ada dalam suatu zat apapun, di mana nilai mol dinotasikan dengan L besar, disebut sebagai tetapan Avogadro, di mana besarnya L 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel atom atau molekul. Jumlah partikel dapat dicari dengan menggunakan konsep mol. Dirumuskan dengan X sama dengan N dikali L. X sama dengan N dikali L, di mana X sama dengan jumlah partikel, N sama dengan jumlah mol, L sama dengan tetapan Avogadro. Massa molar dinotasikan dengan M adalah massa 1 mol zat dalam 1 gram. Satuannya gram per mol. Sebagai contoh, NaCl dalam 1 mol sebesar 23 gram. Maka massa molar NaCl sama dengan 23 gram per mol. Massa molar dapat ditentukan dengan menjumlahkan AR penyusun atom atau MR pada
suatu senyawa. Contoh, MrCO2 sama dengan 44 gram per mol, di mana ArC sama dengan 12 gram per mol, ArO sama dengan 16 gram per mol, sehingga MrCO2 sama dengan C-nya ada 1 dikali ArC ditambah O-nya ada 2 dikali ArO sama dengan 1 dikali ArC 12 ditambah 2 kali ArO 16 sama dengan 44 gram per mol. Dengan menggunakan massa molar dan konsep mol, kita dapat menghitung massa atom atau senyawa. Dengan menggunakan massa molar dan konsep mol, dapat menghitung massa zat suatu atom atau senyawa. Ini dirumuskan, massa sama dengan N dikali massa molar, di mana M massa zat, N sama dengan jumlah mol, mm massa molar. Untuk lebih memahami konsep mol terhadap jumlah partikel dan massa, maka perhatikan beberapa contoh di sini. Yang pertama, tentukan jumlah mol dan jumlah partikel dari 12,6 gram HNO3, di mana AR H sama dengan 1, AR N sama dengan 14, ARO sama dengan 16. Kita ketahui bahwa massa molar, massa sama dengan mol dikali massa molar. Maka terlebih dahulu di soal ini kita harus mencari massa molarnya. Massa molar HNO3 itu sama dengan 1 dikali ARH ditambah 1 dikali ARN
ditambah ada 3 U nya, 3 dikali ARO sama dengan 1 dikali ARH, ARH sama dengan 1 ditambah 1 kali ARN, dimana ARN itu 14 ditambah 3 dikali ARO, ARO itu sama dengan 16. 1 ditambah 14 ditambah 48 sama dengan 63. Dari rumus massa maka didapatlah mol sama dengan massa dibagi massa molar, dimana massanya 12,6 gram, massa molarnya 63 gram per mol. Mati gramnya sehingga tinggal 0,2 mol. Kemudian kita masuk kepada jumlah partikel. Jumlah partikel itu dinotasikan dengan X sama dengan M dikali L, dimana M-nya adalah mol sebesar 0,2 mol, L sebesar 6,02 kali 10 pangkat 23, sehingga didapat 1,204 kali 10 pangkat 23 partikel molekul. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 2. Tentukan massa dan jumlah partikel dari 0,5 mol atom Ca, dimana diketahui ArCa sama dengan 40 gram per mol. Kita jawab. Massa adalah N dikali massa molar, dimana diketahui molnya adalah sebesar 0,5 mol, massa molar atom Ca sebesar 40 gram per mol. Maka molnya mati sehingga didapat 20 gram. Sekarang kita menentukan jumlah partikelnya. Jumlah partikel kita notasikan dengan X itu sama dengan N dikali L, dimana N kita ketahui sebesar 0,5 mol, L senilai 6,02 kali 10 pangkat 23, maka didapat 3,01 kali 10 pangkat 23 partikel atom. Sekarang kita masuk untuk contoh soal yang ketiga. Tentukan jumlah mol dan massa dari 1,505 kali 10 pangkat 23 partikel molekul NH3, dimana diketahui ARN sama dengan 14, ARH sama dengan 1.
perhatikan di sini, di mana jumlah mol atau N sama dengan X per L. Maka didapat di mana jumlah partikelnya 1,505 kali 10 pangkat 23 dibagi harga L 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini mati. Maka 1,505 dibagi 6,02 sama dengan 0,25 mol. Maka didapatlah molnya sebesar 0,25. Kemudian untuk mencari massa, di mana rumus massa adalah M sama dengan jumlah mol dikali massa molar. Kita cari dulu terlebih dahulu massa molarnya. Massa molar NH3 sama dengan kita mencari massanya M sama dengan N dikali massa molar. Maka M nya tadi kita dapat 0,25 dikali massa molarnya 17, maka didapatlah 4,25 gram massa daripada NH3. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Untuk evaluasi materi konsep mol yang telah dijelaskan sebelumnya, maka isilah tabel berikut dengan menentukan jumlah mol, jumlah partikel, massa molar, dan massa. Untuk soal pertama, besi 3 sulfat yang diketahui massanya sebesar 20 gram. Soal kedua, amonia yang diketahui jumlah partikelnya sebesar 3,01 kali 10 pangkat 22 butir molekul. Soal nomor 3, pupuk ZA, amonium sulfat yang diketahui sebesar 0,3 mol. Maka isilah kolom yang kosong pada tabel tersebut. Sedangkan pada soal nomor 4, suatu zat X yang tidak disebutkan senyawanya, tentukanlah harga massa molar dan jumlah molnya. Jika diketahui massa dan jumlah partikelnya. Diharapkan hasil jawaban dengan menuliskan seluruh jalan proses pengerjaan soal. Pada tagihan pembelajaran ini, para peserta didik sekalian dapat melaksanakannya dan dapat dikumpul sebelum deadline waktu yang telah diberikan. Gunakan sumber belajar kita, yaitu buku kimia kelas 10 Erlangga halaman 218 sampai dengan 222. Kalangan Unggul Sudarmo dan kawan-kawan, dan media lainnya dikumpul pada Google Classroom. Berjumpa kembali pada pembelajaran berikutnya, dan ditunggu tugas-tugasnya untuk dapat dievaluasi sebagai feedback untuk proses pembelajaran yang berikutnya. Terima kasih dan tetap semangat belajar.